Jika berkunjung ke Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, buah tangan yang sangat cocok dijadikan oleh-oleh adalah emping melinjo khas Selayar. Kerupuk emping melinjo ini sangat populer di Selayar, hingga bisnis emping pun sangat menjamur di Selayar. Sebelum melirik bisnisnya, alangkah baiknya jika kita mencoba mengupas cara pembuatannya. Sangat gampang. Buah melinjo di Kabupaten Selayar sangat gampang ditemui. Hampir seluruh penduduk Selayar memiliki pohon melinjo. Hanya saja, cara pertumbuhan melinjo yang sulit hanya untuk di daerah-daerah tertentu saja. Untuk pembuatan kerupuk melinjo sendiri, pertama-tama siapkan melinjo yang sudah dipisahkan dengan kulitnya. Kulit pembungkus luar melinjo ini berwarna merah, menandakan melinjo tersebut sudah siap dipanen. Melinjo yang sudah dikupas kulitnya lalu dipanaskan. Siapkan tungku pemanas. Buat api kecil, lalu naikkan ke kuali atau wajan yang terbuat dari tanah liat. Pemilihan wajan tanah liat ini berfungsi membuat biji-biji melinjo tidak gosong. Lalu kemudian mulai menyangrai melinjo tersebut hingga terkelupas kulitnya sebagian. Jika sudah ada biji melinjo yang sedikit kulitnya terbuka, maka itu pertanda melinjonya sudah panas dan siap dijadikan kerupuk. Untuk menumbuk melinjo, siapkan alat penumbuk. Bisa menggunakan batu besar yang memiliki medan yang rata, kemudian palu yang juga ujungnya rata. Ini berfungsi untuk membuat kerupuk melinjo menipis dan mudah dibentuk.
beragam berita yang terjadi hari ini. Menurut saya bukan menyerah. Sudah ada satu komitmen kami sama Bapak Deddy Kepala BIN. Reportase langsung dari lokasi kejadian. Pemerintah semakin agresif dalam kebijakan pengelolaan bahan bakar minyak atau BBM. Angkutan umum harus berbadan hukum dan memiliki izin sebagai angkutan umum. Saksikan kabar siang. TV One memang beda. Yang terbaik berkalung medali. Yang teratas mengangkat trofi. Yang terkuat menyandang sabuk juara. Yang terhebat di podium mengibarkan bendera. Saksikan dalam Kabar Arena di TV One memang beda. Dinamika dunia sepak bola selalu berubah dari waktu ke waktu. Kesiapan tim, kondisi fisik, maupun faktor non-teknis mempengaruhi performa dan hasil akhir laga. Saksikan analisa komprehensif dunia sepak bola dalam Soccer One. Di TV One, memang beda. Olahraga ini memang kelihatannya keras, namun apabila dilakukan oleh praktisi bela diri yang terlatih, sebenarnya cukup aman. Terutama dari peraturan dan regulasi kami sangat memperhatikan titik-titik fatal yang dilarang untuk diserang. Untuk menjadi petarung yang handal, tentunya dibutuhkan fisik yang sangat kuat ya. Jadi dengan latihan bela diri, tentunya kita akan mendapatkan fisik yang kuat. Dan untuk mendapatkan fisik yang kuat, dibutuhkan disiplin yang bagus juga. Para pemirsa, mari coba olahraga ini. Jika sudah panas, maka tumbuklah biji melinjo tersebut dengan menggunakan alas plastik, bentuk sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, buka plastiknya, pisahkan melinjo yang sudah ditumbuk tadi dan jadilah kerupuk emping melinjo. Itu bahan dasarnya apa saja? Melinjo. Melinjo. Itu kalau petik melinjo susah tidak, Bu? Mudah. Di sini banyak ya yang perkebunan melinjo di sini. Lumayan. Terus itu mula-mula cara pembuatannya bagaimana? Cara pembuatannya seperti ini. Kan ini sudah kulit dalamnya, kan ada kulit luarnya biasanya warna hijau kalau masih muda. Terus kalau warnanya sudah agak apa? Orange terus warnanya merah itu artinya sudah tua. Terus kalau mau dibikin emping, kulit luarnya dikupas sampai seperti ini. Jadi kalau sudah begini disangrai. Sampai setengah matang, jangan terlalu matang. Kalau terlalu matang tidak bisa dijadikan emping. Jadi kalau sudah setengah matang baru dijadikan emping, ditumbuklah. Ditumbuk. Itu alat untuk menumbuknya itu apa saja, bisa dijelaskan? Bisa dipakai palu, bisa juga pakai batu. Yang tidak punya palu kan biasanya palu kan dibeli. Itu kan batu banyak, yang kalau batu yang agak datar lah. Itu supaya apa, Bu? Supaya rata empingnya. Kalau untuk alat untuk menyangrai sendiri apa saja biasanya? Biasanya biasanya ada tungku. Terus alat untuk menyangrai itu biasa wajan yang terbuat dari tanah. Itu kenapa? Karena biasanya kalau yang dari besi cepat gosong, kalau yang dari tanah tidak.
Gitu. Jadi harus yang terbuat dari tanah. Itu terus untuk tingkat panasnya sendiri bagaimana? Menggunakan api yang bagaimana? Api yang sederhana lah, sedang. Yang sedang, tidak terlalu panas, tidak Ya. terlalu ini juga. Terus kalau misalnya itu kalau disangrai biasanya berapa lama? Sekitar 5 menit. 5 menit disangrai. Habis itu diapakan lagi setelah disangrai? Ditumbuk, dipisahkan kulit luarnya sama kulit arinya. Oh, jadi itu dalam kondisi panas ya, enggak bisa dingin. Karena kalau dingin gitu kulit aritnya tidak bisa terlepas. Iya, dan ketika ditumbuk itu harus dalam kondisi Dalam panas ya. keadaan panas. Ya, itu biasanya kalau buat satu kerupuk itu kalau ditumbuk itu biasanya berapa biji melinjo yang dipakai? Kalau agak besar bisa 1, bisa 2. Kalau yang kecil-kecil melinjonya bisa sampai 5 biji. Jadi itu tergantung dari besar kecilnya ukuran melinjonya sendiri. Jadi untuk mendapatkan hasil yang melinjo yang emping yang bagus itu yang seperti apa? Yang baru diambil dari pohonnya, Iya, terus terus? yang tersimpan sampai setengah bulan atau sampai 1 bulan. Iya. Habis itu dikeringkan lagi ya, dijemur. Kalau sudah jadi emping, dikeringkan, dijemur. Nah, itu setelah ditumbuk dia menggunakan alas. Itu bisa dijelaskan, Bu? Oh, alasnya terbuat dari plastik. Biasanya kan ada pakai terpal plastik. Biasanya Iya. plastik yang warna bening. Iya. Tapi yang pokoknya yang bening jenis apalah, Itu tujuannya untuk apa, Bu? supaya tidak lengket di palu atau di batu. Ketika ditumbuk ya. Nah, terus itu didiamkan berapa menit? Habis itu dilepas dari plastiknya. Ya tergantung sampai agak-agak kering lah, karena kalau terlalu kering biasanya itu emping rapuh atau rusak. Kalau dilepas dari pengalasnya. Terus setelah dikeringkan, dilepas dari alasnya, biasanya diapakan lagi nih empingnya? Itu kalau mau disimpan yang di tempat yang agak kering lah. Jadi kalau mau disimpan dalam waktu lama itu di kantong plastik atau di kaleng bekas biskuit, bisa disimpan di situ. Itu biasanya kalau mau disimpan agak lama lah. Ya. Terus biasanya kerupuk melinjo ini biasanya dimasak pakai apa, Bu? Pakai minyak. Digoreng ya? Digoreng. Terus kalau digoreng itu biasanya kalau suka manis itu dikasih gula merah. Biasanya kan ini emping biasanya dijual, Bu ya. Biasanya berapa harganya biasa kalau dijual? Kalau biasanya 10.000 per liter atau kadang Per kemasannya ada kemasan-kemasan. pada kemasan itu biasanya 25.000. Ya. Tapi kalau khusus di daerah sini, Bu, biasanya ndak beli ya, bikin sendiri ya untuk pribadi. Untuk pribadi. Biasanya ini emping dihidangkan pada saat-saat apa saja, Bu? Biasanya. Biasanya pada saat itu kalau lebaran atau pada saat-saat santai. Nah, ini Ada tamu. merupakan oleh-oleh khas Selayar juga ya, Bu ya. Terus itu sebelum ditumbuk ini melinjo setelah dipanasi bisa dimakan juga langsung ya, Bisa. dengan biji-bijinya. Bisa. Nah, jadi biasanya ada juga yang menghidangkan dengan bijinya yang tidak ditumbuk ya. Bisa. Itu biasanya tuh kalau tidak yang dihidangkan biasanya itu yang biji itu dimasak. Dimasak Kalau ya. dikeringkan, kalau sudah dikering itu ada yang kalau tidak mau berminyak itu disangrai sampai garing. Kalau yang lebih garing lagi biasanya itu digoreng. Terus kalau sudah masak itu biasanya dicampur sama kenari. Dicampur dengan kenari ya. Itu merupakan makanan khas Selayar juga ya. Berarti ini emping melinjo ini banyak bisa dijadikan apa saja ya, Bu ya. Bisa. Kerupuk melinjo selanjutnya dijemur di bawah panas matahari yang sedang. Memungkinkan kerupuk tak terlalu kering agar gurihnya setelah digoreng tetap terjaga.
menghadirkan berbagai sumber kekayaan. Manusia mengolah kekayaan menjadi sumber kehidupan. Begitulah semuanya saling terkait. Bumi dan manusia, TV One memang beda. Ini ayam kalau dimasak itu benar-benar harus sampai matang di dalamnya. Karena kalau enggak itu dia bisa mengandung ada bakteri. Hai, selamat pagi pemirsa Sport One. Saya Ratu Anandita akan menemani Anda dalam Fit, Fresh, and Fun. Di TV One memang beda. TV One memang beda.
Kerupuk melinjo yang sudah siap lalu dikeringkan. Untuk mendapatkan kerupuk emping yang sempurna, sebaiknya jangan terlalu kering. Usai dikeringkan, kerupuk melinjo siap digoreng. Cara menggorengnya pun bervariasi, tergantung selera lidah. Panaskan minyak kelapa, usahakan jangan terlalu panas, lalu turunkan kerupuk emping. Goreng hingga mengembang. Lalu, tambahkan gula merah sesuai dengan selera. Kerupuk emping juga bisa digoreng tanpa menggunakan gula merah. Sebab cita rasa emping ini sifatnya sedikit pahit. Bagi lidah yang menyukai pahit, sebaiknya tak usah ditambahkan gula merah. Namun, bagi Anda yang menyukai manis-manis, maka tambahkanlah gula merah secukupnya lalu goreng hingga gurih. Kerupuk emping melinjo yang sangat terkenal di Selayar ini memang sangat ajaib. Sekali mencoba, tak mau berhenti. Rasa gurih dan manis pahitnya membuat lidah ketagihan. Makanan yang sangat sederhana namun sangat populer. Ini membuktikan bahwa menjadi populer tak harus mahal. Emping melinjo jika dijual masih sangat terjangkau. Perkemasannya berkisaran 5.000 hingga 10.000 rupiah saja. Rasanya yang begitu khas membuat lidah dan mulut tak mau berhenti mengunyah. Jika sudah mencicipi sekali, maka ketagihan untuk mencobanya akan dibawa seumur hidup. Kerupuk emping melinjo nan gurih, gurih sedap manis pahitnya hanya ada di Selayar. Memang beda.